modern monetary theory memang melakukan de-dolarisasi atau kita berusaha melepas ketergantungan terhadap dolar. Dan pemerakarsa ini sejak ada di tahun 2009, di mana pada saat subprime mortgage tahun 2008 itu benar-benar dunia merasa ketergantungan terhadap dolar itu tidak baik. Nah, lalu ada banyak teori yang akan dikedepankan, mulai dari menerbitkannya cryptocurrency atau digital money, sampai akhirnya 1 tahun terakhir ini dunia lebih siap menerima dinar sebagai mata uang baru yang berbasis emas. Jadi bukan emasnya yang akan kita tonjolkan, karena kalau emasnya yang akan ditonjolkan, ada negara yang punya emas seperti negara Indonesia akan diuntungkan, atau ada negara yang tidak punya emas seperti Singapura yang akan dirugikan. Ini berbeda. Yang disebut modern monetary theory yang mengadopsi dinar yang diusulkan oleh Mahathir Muhammad, beliau sudah mempelajari, bukan sekedar dia mengucapkan terus tanpa basis teori, tapi dia melihat bahwa saat ini emas itu bisa menjadi patokan yang ini sudah ditunggu-tunggu oleh dunia, di mana emas Tapi mengapa tadi Pak saat akan ini muncul gerakan dedolarisasi? Apa sebenarnya negatifnya? Mengapa kita harus, misalnya negara-negara ini berpikir harus membuang dolar dan beralih ke emas? Ya, 18 Agustus 1971 ini pertama kalinya Amerika menyatakan memprint dolar tidak menggunakan jaminan emas lagi. Jadi Amerika itu mencetak dolar suka-suka dia tanpa jaminan emas lagi. Nah, sejak saat itu sebenarnya dunia sudah menantang Amerika, tapi Amerika kan lagi kuat-kuatnya. Nah, saat ini ada satu negara yang besar yang namanya Cina, yang ekonominya nomor 1 di dunia, yang merasa dolar itu tidak fair karena memprint dolarnya tidak berdasarkan jaminan emas, dan itu diucapkan adalah di tahun 71. Jadi sejak saat itu, sekali lagi, dolar itu tidak real. Nah, karena itu dedolarisasi ini karena harus ada yang real, harus ada patokannya. Diharapkan dinar nanti pada saat dicetak, katakanlah misalnya dinar ASEAN gitu ya, katakanlah kita ambil dinar ASEAN itu, seluruh negara ASEAN akan menyetorkan deposit emasnya. Misalnya Indonesia punya 80 ton, Malaysia punya 40 ton, Singapura punya 100 ton gitu ya. Itu akan diprint, dicetak dinar ASEAN. Nah, dinar ASEAN inilah adalah sebuah nilai baru yang akan menjadi patokan dari Singapura dolar terhadap rupiah dan lain sebagainya. Itu yang disebut dengan transaksi berbasis dinar yang underlying-nya adalah emas. Gitu kira-kira. Apa manfaatnya Pak kalau transaksi dinar misalnya dengan underlying emas, atau kita misalnya menggunakan alat pembayaran yang didasarkan pada emas? Baik, ini menarik karena inflasinya zero. Jadi cara menghilangkan inflasi adalah dengan menggunakan mata uang yang berpatokannya diam, yaitu emas. Kita tahu harga satu kambing di zaman Rasulullah adalah 1 dinar, sekarang harusnya 1 dinar juga gitu ya. Nah, ini yang akan menjadi patokan kalau menggunakan underlying-nya emas, currency tersebut nilai inflasinya zero. Ini akan merubah tatanan dunia baru. Dan kami atau dunia yang memuja dolar ini sebentar lagi akan kelibas. Dedolarisasi pasti akan menang. Dan di 2030 kami, para pengamat ekonom MMT, Modern Monetary Theory, mungkin currency tinggal 10 atau mungkin tinggal 20. Tidak 190 negara sebanyak negara lagi. Karena Tapi ASEAN seberapa sudah visible gitu sebenarnya Pak untuk bisa dilakukan Pak alat pembayaran dengan didasarkan pada emas ini? Rasanya sudah bukan possible lagi, sudah harus bisa dipraktekkan. Karena pada saat ini kita tahu nanti ada namanya digital money. Jadi contohnya ya, kalau kita sederhanakan, kalau 1 dinar kan 4,44 gram misalnya gitu ya. Kita ambil contoh dari langit deh, harganya 3,5 juta deh 1 dinar, bener nggak? Nah, kalau orang beli 1 dinar ASEAN tadi yang 3,5 juta rupiah tadi, dia akan memperoleh 1 dinar yang 4,44 gram. Jadi yang kita nilai bukan gramnya, gramasinya, tapi 1 dinarnya. Nah, nanti dengan adanya digital, di rekening Mbak Alin, ada di kirinya ada 4,4 gram, 1 dinar, sebelah kanannya ada 3,5 juta rupiah. Yang 3,5 juta rupiah bisa ditransaksikan dimanapun, di ATM, di edisi, semua bisa. Begitu Mbak belanja 1 juta, gramnya turun. Gitu ya. Nah, sehingga orang menggunakan currency dinar itu harganya diam. Contohnya, besoknya ternyata
rupiah melemah terhadap emas. Misalnya tadi uangnya 3,5 juta, udah dibelanjakan 1 juta, tinggal 2,5, rupiah melemah terhadap itu. Uang kita jadi 3,5 juta lagi gitu ya, mungkin saja. Ingat, emas tidak mungkin melemah, rupiah yang mungkin lemah. Dengan adanya currency yang berpatokan pada emas yang diam tadi, orang akan melepas mata uang mereka yang cenderung inflasi untuk menabungnya di dinar, kira-kira gitu. Pak, kalau kita lihat ini seandainya kita memang gerakan dedolarisasi ini semakin kuat dan semuanya berpindah menuju alat pembayaran dengan emas, tentu saja Amerika Serikat tidak akan tinggal diam. Perlu kekuatan politik seperti apa sebenarnya untuk negara-negara ini mewujudkan apa yang mereka cita-citakan? Mbak, menarik sekali Mbak. Saya itu 6 bulan berada di Langley di markas CIA. Saya pernah di sana cukup lama. Jadi Mbak bisa tahu bahwa kalau kita membuka pintu di front lobbynya CIA itu di Langley, maka ada tulisan Central Intelligence Agency di bawahnya. Ada satu yang hanya kita mau ingatkan. Begitu Mbak nengok di depan, tulisannya cuma satu, protect dollar. Jadi tugas CIA adalah protect dollar. Jadi kalau ditanya Amerika ngamuk nggak? Ngamuk Mbak. Ya, jadi ke depan memang dia sudah banyak akan melakukan strategi supaya sebaliknya, maka itu dia akan menyerang negara-negara yang menggunakan non dolar. Jadi currency warfare akan terjadi. Jadi menurut perkiraan kita setelah trade war yang dilakukan oleh Amerika, yang dilakukan berikutnya adalah currency warfare. Dan currency warfare Indonesia saat ini sama sekali tidak siap. Untuk supaya siap bagaimana? Satu-satunya adalah segera mungkin. Jangan bergantung pada yuan. Jangan tergantung pada mata uang asing. Segera saat ini putuskan bergantung pada emas. Bagaimana untuk negara-negara yang tidak punya cadangan emas misalnya, tidak ada mereka punya tambang emas seperti itu, Anda tadi sudah sempat singgung, apakah mereka jadi tidak diuntungkan dalam sistem yang baru ini? Tidak. Jadi gini, negara yang tidak punya emas, bisa punya dinar, iya kan? Karena ada nilai kurs dinarnya, bukan emasnya. Jadi nanti emas-emas tadi yang dijaminkan tadi akan diterbitkan dinar. Jadi kita tidak perlu takut, wah saya nggak punya emas, saya nggak bisa apa-apa. Enggak. Karena dia tetap bisa beli dinar, dikonvert ke dinar. Jadi yang disebut cadangan devisa negara tersebut dinar, bukan dolar lagi cadangan devisanya. Gitu.